Jadi suatu ruangan ada gas sudah berlebih kayak dalam mobil gitu. Jadi bisa ngeliatnya gitu. Coba. Tadi jurusannya apa tadi? Teknik elektronika semuanya. Teknik elektroindustri. Mana coba sensor CO mana? NCO. Ini sensor kami menggunakan dari gas korek api. Nah, dari situ mengintegrasi data layar ke Arduino mengelola datanya dan memberikan data lagi ke presidio untuk dipacarkan gitu. Berarti tadi Terus satu gas, yang tadi api. Terus Ya, satunya lagi apa? selanjutnya ada sensor gempa itu. Gempa? Ya. digoncang-goncang dulu berarti. Coba. Oh, nyang. Pemicu kami itu menggunakan motor dinamo itu. Ya coba. Dicoba. Nah, jadi ada getaran. Di sini bisa dirasakan ada getarannya. Rasa ada getaran cinta apa getaran apa bu? Itu kan baru semua. Ada. Pakai motor. Busi berarti harus dihidupin dulu ya. Ya contohnya di sini biar semuanya kasih contohnya ya. Apa itu kan? Ini ada getaran cinta bu. Kalau ada getaran segini aja sudah berbunyi ya. Nanti kalau ada yang loncat terus bergetar itu cuk gitu ya jatuh. Gimana kalau ada cicak jatuh? Cicak jatuh. Selanjutnya mungkin ada sensor cahaya. Nah, kami untuk ini gambarkan bahwa situasi malam. Jadi apabila dibuka lampu sinyalnya itu mati ya. Jadi nanti kalau sudah agak maghrib mungkin bisa nyala lampu tahu. Maghrib sekarang maghrib. Ya maghrib. Allah Akbar. Jadi ada juga beberapa Adzan asar. lampu di pekarangan rumah yang langsung diotomatis di dalam rumah juga otomatis gitu. Berarti ini harus manual dulu ya. Pertama Itu karena Prototipe. Sari matahari ya bu. Saya ada dulu ya maghrib. Seolah-olah. Ini idenya siapa? Saat tiga dari kami bertiga. Ya, karena kami Yang buat siapa? bertiga. Bukan guru. Bukan guru, cuma mengawasi, cuma masih ya mungkin gitu. Dapat info ini dari mana? Ide kami sendiri. Terinspirasi. Oh, lihat di YouTube atau lihat di mana? Kan sebelumnya jarang gempa kok. Ya benar Bu Suster. Jadi kami itu terinspirasi membuat ini karena belakangan ini sudah memasuki masa perubahan iklim gitu ya Bu ya. Dari cuaca ke hujan, dari kemarau ke hujan, hujan ke kemarau, jadi bisa kemarau itu berpotensi menyebabkan kebakaran dan hujan lebat itu berpotensi menyebabkan banjir. Nah, mungkin Situbondo dapat dibilang jarang gempa ya, tapi di sekitar Situbondo itu banyak titik-titik penyebab gempa gitu. Dan juga iya bisa. Jadi Indonesia itu termasuk letaknya berada di sekitar Ring of Fire Pacific, cincin api Pasifik. Jadi cincin api Pasifik itu salah satu tempat dengan kemunculan gempa terbanyak di dunia. Ya, potensi gempa yang terbanyak di dunia. Mas, ini green Nah, tag. Situbondo itu pasti dapat dampaknya juga ibu. Ya, kadang-kadang kita dikit udah panik gitu ya. Jadi adanya sensor-sensor ini diharapkan masyarakat itu bisa lebih waspada, lebih siap untuk menghadapi bencana gitu. Kapan kak sensornya apaan? Api. Ada sensor api, sensor asap, Ya, sensor gempa, sensor cahaya, sama sensor hujan. mana hujannya? Ini sensor hujan. Mana coba Kami bedakan. Hujan. Mbak. Hujan. Nah, untuk sensor hujan ini kalau sudah kena air ya bu, itu karena Hujan biasanya ada tekanan gitu kan. Jadi hujan kan biasanya terkena kita kan di tubuh kita terkena tekanan kan jumlah hujan. Nah, jadi di sini kenapa disemprot Hujannya saja siang hari aja tidak hujannya. cukup untuk Siang hari. untuk terdeteksi sensor karena di sini itu tekanannya halus. Jadi agar terdeteksi oleh sensor kita harus
diluruskan dulu agar terdeteksi, agar terkena tekanan dari Ini baru sensornya. gerimis. Berarti tekanan air Baru hujan. gerimis ini. Iya, kan biasanya air hujan itu kan ketika kena kepala ada tekanannya bu. Berarti Kayak kalau gerimis nggak bisa ya? gerimis Ini kan gerimis. ada tekanannya juga. Bu. Ini gerimis barusan. Tulisannya gerimis. Kalau Tekanannya di rendah seperti ini kan. kan ini Rinti-rinti sudah semprotannya bisa. cuma ya, semprotannya itu halus, jadinya sensornya itu cuma geli-geli aja. Oh, Kalau manual ya, kalau manual biasanya kan asapnya udah kanopi. Kalau gerimis kedengeran itu. iya, geli-geli. Coba sensor geli-geli mana coba? Kalau emang terlalu tekanan kan saya udah tahu ya, kalau di sensornya saya udah bisa merasakan apa yang Bisa sensornya harus tahu. rasakan. Yang harus tahu, bukan kamu yang buat. Mas ini berapa biji sholat? Berapa yang dibutuhkan? Jadi kami menggunakan selasa dengan daya 4 ton. Nah, 4 ton. Sekitar 5 watt ya? 5 watt. 5 watt. Nah, jadi selasa Untuk ini menyalakan ini aja soalnya. yang selasa ini kami sambung ke Arduino yang dibawa. Kenapa? Dikarenakan untuk menghidupkan Arduino yang di atas ini menggunakan lebih banyak tegangan. Kami dari selasa itu 4 watt, kami naikkan tegangannya menggunakan step up. Nah, dari step up ini kami ukur udah dapat 8 volt, itu pun masih kurang itu. Jadi kami kasih solusi manual pakai USB langsung masuk ke colokan. Ini baterai ya? Kalau Iya. gempa, listrik aktif kan nggak jalan sensornya. Ada baterai. Hybrid. Ya, hybrid. Hybrid. Mas ini di atas PCB, ini PCB di atas PCB ini merangkai sendiri atau beli jadi? Itu jadinya sudah. Jadi Iya. Yang mana? beli di mana? Di toko Online. Bu. Hah? Toko oren. Toko oren. Iya, iya. Toko oren. Ya. Oh jadi ini yang di atas PCB ini sudah dirangkai. Ini apa ini? Ini Ini Namanya? IC, kotak dari IC. ya kotak dari rangkaian itu. Jadi disinilah tempat untuk menggunakan poinnya di situ. ini apa namanya kalau di toko orange tuh? Arduino Uno. Arduino. Iya. Fungsinya sebagai Itu buat bisa modul pembelajaran pembelajaran dan buat sistem-sistem kecil itu. jadi fungsinya Controller. controller. Ini juga semuanya beli atau ini aja? Ini PCB juga kan? Ini PCB juga kan? Itu breadboard. Maksudnya ya rangkaian itu yang langsung beli itu yang mana gitu ya? Ini aja ya? Iya itu. Ya. Yang di sini ada apa aja nih komponennya? Nah, ini kami untuk memberikan peringatan bahaya, contohnya dari gempa ya. Ini ada namanya buzzer, jadi kalau sudah ada isi gempa bisa langsung kasih sinyal suara gitu. Juga ada sinyal lampu di bawahnya, jadi menandakan bahaya. Mas, jadi ini Green Tech Smart City. Jadi berarti kalian dalam pikiran kalian menciptakan apa sih? Ini kan kawasan. Oke. Iya. Apa yang ada dalam benak kalian? Menciptakan sebuah, matikan dulu. Ini nanti Apa? Tek itu loh. Oh ya. Sebuah kawasan kan? Istilah genetik itu kami menggunakan ya selalu menggunakan energi terbarukan. Ya. Jadi sebuah kawasan ya dengan energi terbarukan. Ya, jadi tidak bergantungan dengan listrik dari PLN. Kak, mau tanya, kan sensormu banyak dalam satu alat ya. Ini kenapa utamanya mesinnya kok? Oh ini deteksi gempa, oh ini deteksi ini dan itu gimana ceritanya? Kami menggunakan kode itu. Jadi sensor gempa saya sebelum dapat kita itu dikirim melalui sinyal berupa sinyal masuk ke Arduino. Nah, Arduino itu sudah membaca nilai A, nilai gempa itu Kekuatan gempa ya kekuatan gempa nilai dari getarannya itu dibaca cukup nggak untuk diidentifikasikan sebagai bahaya gempa dulu. Datamu Oh, ada berapa? ini ya, ada waspada. Ada waspada. Terus
sampai satunya Ada lagi levelnya. sampai ke Kategori ya rentang ya. itu Berapa ya. banyak datang? Untuk satu sensor ini kami cuma menggunakan satu data ini, jadi langsung waspada gitu. Nah, untuk yang hujan ini menggunakan 3 ya. Gili-giliran gitu. Ya dari Mainannya terlalu banyak paling ya, jadi bingung ya. dari Yang Ini apa nih Mas namanya? nah itu Komponennya. lampu LED. Sudah iki listrik jaga listrik. Enggak, ini loh. Line LED dia. Bukan katoda ya? Bukan apa namanya? Line LED dioda. Dioda kan? Ya dioda. Dioda lampu tabung. Ya. Mas ini ya, kalau mau lihat itu sensor itu berarti kita harus ada solar cell di atas rumah kita. Itu yang untuk sensor apa itu sensor hujan. Harus ada solar cell di atas lempeng solar cell di atas, iya di atas rumah kita. Apa begitu? Untuk yang sesungguhnya. Iya. Nah, untuk sesungguhnya itu ya benar dari atas rumah kita tadi di apa itu mungkin dikasih sensor dengan skala yang sesuai. Misal, Berapa meter atau nah ya mungkin Keping. sekitar 2 meter cukup 2 kali itu. itu kan mahal. Ya, Kan dulu Mas ya. Kan ini ya, ini kalau menurut Ibu sih ini kurang praktis ya. Iya. Karena harus tapi bisa nggak nanti ke depan supaya juga punya nilai komersil itu dibuat satu box gitu ya seperti anunya wifi gitu ya, taruh aja di situ jadi kita